Indonesia memiliki wilayah yang begitu luas yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Memang hal ini adalah suatu kebanggaan tersendiri, tapi terkadang hal ini pula yang menimbulkan ancaman seandainya pemerintah pusat tidak bisa berlaku adil kepada masing-masing wilayahnya. Di Indonesia sudah beberapa kali terjadi gerakan untuk memisahkan diri dari kedaulatan Indonesia sejak pertama negara kita berdiri. Berikut ini 10 daerah yang ingin pisah dari Indonesia dan merdeka sebagai negara sendiri. Yogyakarta. Pada tahun 2012, ketidakjelasan nasib rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta membuat masyarakat semakin kecewa dengan kepemimpinan nasional Indonesia. Bahkan kondisi terburuk jika pemerintah pusat tak juga memberikan tuntutan atas keistimewaan Yogyakarta. Tidak menutup kemungkinan Yogyakarta melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gusti Pangeran Haryo Prabu Kusumo atau Bendara Raden Mas Aromanta yang merupakan adik lain Ibu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono X mengungkapkan, Yogyakarta tetap akan bertahan kalau harus lepas dari NKRI. Meski hanya memiliki sumber daya alam sedikit, tapi Yogyakarta punya sumber daya lain yang bisa menaungi seluruh rakyat. Maluku. Pada tahun 1950 muncul gerakan Republik Maluku Selatan. Daerah ini sebenarnya sudah memerdekakan diri pada tahun 1990. Pada tanggal 25 April 1950, Republik Maluku Selatan diproklamasikan oleh sekelompok orang mantan prajurit KNIL dan masyarakat pro Belanda yang diantaranya adalah Dr. Christian Robert Stephen Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Pemberontakan RMS ini merupakan suatu gerakan yang tidak hanya ingin memisahkan diri dari negara Indonesia Timur, melainkan untuk membentuk negara sendiri yang terpisah dari wilayah RIS. Republik Maluku Selatan telah mempunyai lambang, bendera dan lagu kebangsaan sendiri. RMS juga telah memiliki website, yaitu Republik Maluku Selatan. Sampai saat ini, bendera RMS masih berkibar di beberapa tempat di Maluku. Riau. Pada kurun waktu tahun 50-an, ketika Riau belum berpisah dengan Kepulauan Riau, posisinya berada di wilayah Sumatera Tengah, pernah ada upaya kelompok separatis. Mereka ingin menyeret Riau ke dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PPRI. Namun rakyat Riau malah berbalik mendukung operasi militer Indonesia. Tujuannya bukan semata-mata mempertahankan Riau dalam bingkai NKRI, tetapi menjaga sumber daya alam agar tidak rusak. Ujian selanjutnya di saat ketika lahirnya reformasi pasca kejatuhan pemerintahan otoriter Soeharto. Euforia terjadi di mana-mana. Di Riau muncul isu agar Riau membentuk negara sendiri. Memang ketika berkuasanya Soeharto, Riau dan masyarakat ibarat anak tiri. Kekayaan alam habis dikuras dan nyaris tidak dinikmati masyarakat. Infrastruktur belum mampu menjangkau lebih luas wilayah yang terisolasi. Kemiskinan tetap tinggi, pendidikan belum sebagaimana diharapkan. Gema reformasi di Riau mendapat sambutan para pelajar, mahasiswa dan kaum intelektual. Namun, sejumlah kedutaan besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Belgia ternyata tidak menyambut Riau merdeka. Mereka mengatakan, kami tidak ingin campur tangan soal dalam negeri Indonesia, dan kini isu Riau merdeka tak pernah terdengar lagi. Aceh. Sejak tahun 1976, Aceh menghendaki keluar dari Indonesia melalui Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang merupakan sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan ini dipimpin oleh Hasan Ditiro. Di awal masa berdirinya GAM, nama resmi yang digunakan adalah AM atau Aceh Merdeka. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front atau ASNLF. GAM muncul bukan hanya karena ingin mewujudkan cita-cita untuk membentuk negara dengan ideologi Islam, tapi juga karena faktor ketimpangan ekonomi antara pusat dengan daerah. Padahal Aceh memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan ekonomi negara. Papua Barat. Melalui organisasi Papua Merdeka yang didirikan pada tahun 1965 dan bertujuan untuk memisahkan Papua Barat dari pemerintah Indonesia, OPM merasa tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara Asia lainnya. Penyatuan ke NKRI merupakan hasil perjanjian Belanda untuk menyerahkan wilayah bekas jajahannya ke Indonesia. Namun bagi OPM, hal tersebut tidak ada bedanya dengan penyerahan dari satu penjajah ke penjajah lain. Hingga masa Perang Dunia Kedua, wilayah Papua saat itu masih terbagi menjadi dua kekuasaan Belanda dan Australia. Kedua negara tersebut kemudian melakukan perjanjian agar dua wilayah Papua ini disatukan dan merdeka. Namun kemudian Presiden Amerika John F. Kennedy menulis perjanjian New York yang ditandatangani oleh Belanda, Indonesia, dan PBB.
Saat ini muncul kelompok yang bernama Negara Federal Republik Papua Barat atau NFRPB. Mereka telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan upaya menawarkan perundingan untuk mengakui sebuah negara di Papua. Upaya ini juga akan diminta dukungan dan pengakuan kepada negara-negara Pasifik yang tergabung dalam Pacific Independent Forum untuk mengakui kedaulatan NFRPB yang telah diproklamirkan pada 19 Oktober tahun 2011 lalu. Kalimantan. Isu Brunei Merdeka yang menjadikan Pulau Kalimantan membentuk negara sendiri mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, Sabah dan Sarawak, serta Brunei Darussalam sewaktu-waktu bisa muncul ke permukaan, sehingga harus diwaspadai oleh semua pihak. Isu tersebut dalam takaran tertentu bisa menjadi kenyataan. Apalagi sempat terhembus di Kalimantan Tengah pada tahun 2001 lalu, bersamaan dengan meledaknya konflik antara etnis di Sampit, Palangkaraya, dan Pangkalan Bun. Saat ini sering muncul kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah, keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya merupakan akumulasi dari semua persoalan yang terjadi. Sudah lama masyarakat di Kalimantan merasakan bahwa penjabaran program pembangunan kurang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara besar-besaran selama ini tidak mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat. Masyarakat di Kalimantan masih berkutat dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Sumatera Barat. Pada tahun 2013 lalu, pemangku adat di Minangkabau yang bernama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAAM Sumatera Barat kecewa kepada DPR RI yang mengesahkan rencana Undang-Undang Desa yang diusulkan pemerintah pusat. Lembaga ini menolak karena Undang-Undang Desa dinilai melemahkan eksistensi nagari di Sumatera Barat sebagai satu kesatuan adat, budaya, dan sosial ekonomi. Saking kecewanya, lembaga ini bahkan meminta Sumatera Barat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena merasa pemerintah pusat tidak menghargai eksistensi nagari di Sumatera Barat. Mereka menuturkan terhitung sejak tahun 2000 yang lalu, Sumatera Barat kembali ke nagari. Masyarakat Sumatera Barat menyambut baik dan senang akan hal itu. Namun sekarang kesenangan itu diusik oleh pemerintah pusat dengan memaksakan nagari di Sumatera Barat menjadi sebuah desa. Mereka meminta pemerintah pusat untuk tidak memaksakan konsep desa yang dipakai oleh Jawa, Madura, dan Bali terhadap Sumatera Barat. Karena konsep desa sangat berbeda dengan konsep nagari. Selain itu, pihaknya menuntut agar nagari di Minangkabau diistimewakan seperti Aceh dan Yogyakarta. Kalau tidak bisa, minimal diberikan pengakuan keistimewaan dan tidak diutak-atik menjalankan nagari dengan hukum adat Minangkabau. Minahasa. Warga Minahasa sudah lama ingin melepaskan diri dari Indonesia. Yang paling diingat adalah ketika isu syariatisasi di sejumlah daerah dan perkembangan SKB perizinan tempat ibadah yang akan disahkan pada tahun 2006 silam. Saat itu, wacana untuk keluar dari NKRI ini menjadi solusi apabila upaya penindasan umat Kristen terus berlangsung dan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi negara Islam. Tuntutan ini kembali muncul oleh gerakan Minahasa Merdeka saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama divonis bersalah dalam kasus penistaan agama Islam. Penduduk Sulawesi Utara yang kebanyakan beragama Kristen merasa tidak nyaman menyaksikan perkembangan Indonesia yang dikuasai ormas agama mayoritas. Makassar. Pada tahun 1999, sekitar 20.000 mahasiswa gabungan dari Universitas Negeri Makassar, Universitas Muslim Indonesia, Universitas 45, dan Universitas Muhammadiyah menuntut dibentuknya negara Sulawesi Merdeka. Hal ini dipicu atas dasar kekecewaan terhadap pengkhianatan Golkar yang diduga mengadakan siasat internal dalam memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga menyebabkan B.J. Habibie gagal menjadi presiden untuk periode 1999 sampai 2004. Aksi tersebut juga merupakan muara dari kekesalan mahasiswa atas terpilihnya Megawati sebagai wakil presiden dan juga pengkhianatan anggota Golkar yang menyebabkan pertanggungjawaban Habibie ditolak. Mereka mengungkapkan kalau pemerintahan baru ini terus mengebiri aspirasi dunia lain di Indonesia, ide ini akan terus mengkristal. Sulawesi akan menarik garis lurus dari utara ke selatan. Bali. Seruan Bali untuk melepaskan diri dari NKRI sebenarnya sudah terjadi pada zaman Presiden Soeharto. Namun pada tahun 2012 lalu, mencuat kembali karena terjadi bentrok di Lampung antara kampung Bali Nuraga dan masyarakat Lampung asli. Rakyat Bali sangat marah dengan kejadian tersebut karena merasa kaum minoritas tidak diperhatikan di Indonesia.
Tak lama setelah itu muncul sebuah gerakan Bali Merdeka. Dasar pendirian gerakan ini adalah karena kekecewaan masyarakat Bali atas penindasan mayoritas kepada minoritas Hindu Bali yang berulang kali dilakukan oleh kaum mayoritas. Gerakan Bali Merdeka sudah 2 kali mengadakan petisi. Petisi pertama hanya didukung oleh 21 orang dari 100 orang yang hendak dicapai. Dan petisi kedua hanya didukung 14 orang dari 1000 orang yang hendak dicapai. Tuntutan gerakan ini adalah pemberian otonomi khusus untuk Bali karena Bali menjadi tujuan wisata mancanegara. Namun terdapat isu bahwa gerakan Bali Merdeka hanya untuk menyuarakan penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa dan menyusup ke dalam gerakan tolak reklamasi sebagai kendaraan untuk menyuarakan propagandanya.